Assalamualaikum Besem Hamasya. Alaikum Shalom. Ya, hari ini Minggu tanggal 28 ya. Wah, udah hampir mau akhir bulan lagi. Sudah akhir bulan. Ya. Sudah akhir bulan ini. Mau awal bulan. Mau awal bulan ya. Aduh. Udah gajian kali saya ya. Ya, selamat datang untuk Mama Ocha. Ya, inilah yang namanya ibadah para rasul. Mungkin kalau baru-baru kaget tuh, begini gayanya. Ya. Semua di sini belajar, ya. Saya pun belajar untuk menyatukan diri kepada Allah. Ya, karena saya di sini dipercaya oleh Romo Daniel untuk mengembangkan di sini. Ya, itu tanggung jawabnya hanya sebatas pengembangan ya, tapi kita semua belajar. Jangan dikira wah Pak Rahman ini lebih dulu ada apa mungkin lebih ngerti. Enggak ya, saya kadang-kadang tegur Pak Yaya, kadang-kadang membaca salah juga. Di sini kita saling apa ya, saling mengingatkan, tidak ada yang pintar ya, semua sama-sama belajar. Ya, jadi memang ada perbedaan di dalam gereja-gereja yang di luar. Ya, cuman bedanya karena saya punya tanggung jawab aja yang diutus dari Romo Daniel. Jadi cuman ya tanggung jawabnya sebatas tentang tata susunan gereja ortodok Indonesia atau GOI. Ya. Kita itu di Indonesia disebut dengan GOI, Gereja Ortodok Indonesia, atau GGOC, Gereja Glium Kalender Church Greek. Ya, jadi di situ artinya gereja yang masih memakai kalender lama, itu Julian. Ya, masih memakai kalender-kalender yang semasa Tuhan Yesus ada. Nah, nanti kalau memang ingin punya, bisa download sama Pak Yaya sama Mas Muhammad kalender Julian. Ya, di sana itu juga ada hari-hari perayaan dan segala macam. Ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang berteosis. Ya, berteosis kita menyatukan kita kepada Allah, diri kita. Ya. Ini bedanya dengan ajaran gereja barat. Ya. Di dalam gereja timur, ya, dimanapun, ya, mau gereja Syria, mau gereja Koptik, mau apa, itu dimanapun gereja timur itu penekanannya adalah berteosis. Berteosis itu menyatu kepada Allah. Ya, penyatuan kita kepada Allah. Nah, penyatuan dengan Allah itu adalah penyatuan dalam bentuk rohani. Yang pertama itu penyatuan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, ya, Kristus Yesus. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah yang satu, itulah penyatuan berteosis. Ya. Allah sudah memperlihatkan tentang penyatuan antara firman dengan Allah, Allah dengan firman-Nya, ya, seperti itu. Ya. Sehingga firman itu mempunyai kodrat ilahi yang sama dengan Bapa. Ya, dimanapun ia berada. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat 6. Dikatakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya firman Allah adalah hakikatnya Allah, rupanya Allah, bukan Allahnya, bukan oknumnya, tetapi semua hakikat, semua keilahiannya ada pada firman-Nya. Ya, bukan oknumnya.
tetapi hakikatnya Allah, gambaran, ya. Makanya dikatakan, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, segambar rupa, ya. Itu rupa itu atau gambaran atau yang disebut dengan hipostasis, realita yang nyata. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah daripada kodratnya firman. Nah, kita lihat coba di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Boleh bacakan Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu adalah kodrat ilahi, tetapi daging dan tulangnya adalah milik Maria, adalah kodrat manusia. Itu sebabnya Yesus mempunyai ada kodrat ilahi, ada kodrat manusia. Ya, kodrat ilahi yang mana? Firman-Nya yang berdiam di dalam dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Ya. Firman itu adalah kodrat ilahi, menjadi manusia di dalam Yesus. Jadi ada dua kodrat nih, kodrat manusia yang diambil dari dagingnya Maria, dan kodrat ilahi yang diambil dari sang firman Allah. Ya, diambil dari sang firman Allah. Ya. Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 9. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dia, dalam Yesus berdiam jasmanilah. Jasmani artinya apa? Tubuhnya, dagingnya, manusianya. Tetapi di dalam tubuh Yesus, di dalam jasmaninya Yesus ada seluruh kepenuhan Allah. Itulah kodrat ilahi. Mempunyai dua kodrat. Ya. Jadi hakikatnya yang ada pada Allah sepenuhnya juga ada pada Yesus. Sehingga pada diri Yesus itu ada kodrat ilahi. Sehingga kalau kita menyatu dengan Allah, itu hanya mungkin kalau kita menyatu dengan Kristus. Jadi kalau kita ingin menyatu dengan Allah, hanya bisa dilakukan penyatuan dengan Kristus. Karena apa? Di dalam kedagingan Yesus ada kodrat sepenuhnya ilahi. Ya. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa itu pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yaitu manusia Kristus Yesus. Itulah jembatannya, pelantara kita bisa menyatu dengan Allah. Karena di dalam tubuh Yesus ada kodratnya ilahi. Ini bedanya. Jadi ajaran manapun menjanjikan keselamatan. Hindu menjanjikan keselamatan menurut agamanya. Buddha menjanjikan keselamatan menurut agamanya. Islam menjanjikan keselamatan menurut agamanya. Tetapi kekristenan beda. Dia menyelamatkan, yang terpenting menyatukan kita kembali kepada Allah. Ya.
Mengapa Yesus menjadi pelantara manusia dengan Allah? Sebab dia memiliki kodrat ilahi sepenuhnya. Dalam kodrat ilahi ini yang menjadi satu dengan Bapa, tapi dia memiliki kodrat jasmani yang sama dengan kita. Itu sebabnya melalui kedagingan Yesus kita bisa menyatu dengan Kristus, sehingga kita bisa menyatu dengan ilahi. Ya. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Dari pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, Ya. supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dosa seluruh bangsa melalui apa? Tubuhnya Yesus, sebab dia imam besar. Ya. Jadi keselamatan Yesus itu bukan buat orang Israel saja, bukan buat orang Yahudi, tetapi dikatakan di situ apa? Seluruh bangsa, termasuk kita. Kita adalah orang-orang goyim, orang-orang yang di luar dari Yahudi, yang diselamatkan dan disatukan kembali kepada ilahi melalui apa? Ya, penyatuan kepada Kristus. Ya. Dalam kemanusiaannya dia sama seperti kita. Dalam kodratnya dia adalah kodrat ilahi, sama dengan Allah. Itu sebabnya dia menjadi pelantaranya antara kita dengan Allah. Maka untuk dapat kita manunggal dengan Allah, harus manunggal dari sisi kemanusiaan Yesus. Ya. Inilah sebenarnya ajaran kekristenan dari ajaran Rasulia yang tidak diajarkan di gereja barat sebenarnya. Tidak ada untuk panunggalan. Ya. Cara panunggalan yang pertama ialah kita harus beriman kepada Kristus. Karena dengan kita beriman kepada Kristus, itu kita dianggap anak Allah. Sebab bagaimana Kristus anak Allah dalam artian firman Allah secara kekal. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah secara misterion atau misteri. Ya. Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus. Iya. Karena kita beriman di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa menjadi anak-anak Allah? Sebab Yesus anak Allah yang secara firman yang adalah kodrat ilahi sepenuhnya. Itu sebabnya penting sekali tentang hal ini. Ya. Kok bisa iman kepada Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah? Kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Itu dia. Karena kita dibaptis dalam Kristus, kita mengenakan Kristus. Satu, untuk panunggalan kepada Kristus. Yang pertama percaya, kedua baptisan di dalam Kristus. Ya.
Mengapa begitu? Karena dalam baptisan itu terjadi sesuatu yang dimengerti secara iman. Itu sebabnya kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan 4. Roma pasal 6 ayat 3 dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Telah dibaptis dalam kematian. Kata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, thanatos, atau artinya masuk ke dalam. Itu. Ya, Pak, maaf Pak. Pak ya. Tolong bacain ayat tadi. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Roma pasal 6 ayat 3. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus? Ke dalam artinya masuk, menyatu. Terus Kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. ke dalam kematiannya. Kenapa harus masuk ke dalam kematiannya? Karena itulah yang memerdekakan kita, dia bangkit. Coba ayat pertamanya Pak, yang tadi. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Kristus Stop. Yesus? Ya, nanti kalau baptisan kita mengiringin air itu yang baca. Seberapa banyak yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Haleluya. Itu sambil kelilingi kolam bersama Romo. Pujiannya itu. Artinya yang kita masuk ke dalam gimana? Berarti Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Begitu juga dalam kematian. Ya. Itu sebabnya begitu bangkit menjadi manusia baru. Caranya bagaimana? Nanti kita belajar. Ya sama, nanti kita belajar di sini. Jadi jangan dibaptis bangkit ya sami mawon. Dulu sekarang sama saja. Ya, jadi lagu dunia nanti. Nah, sama saja. Nah, aku masih seperti yang dulu. Kenapa? Karena tidak memahami makna baptisan itu sendiri. Ya, harus memahami kita. Makanya dikatakan masuk ke dalam. Jadi dikatakan yang dibaptis masuk ke dalam Kristus gitu. Masuk ke dalam, bayangkan. Ini mistika. Makanya disebut sakramen atau mistika ilahi. Melalui air, melalui kematian kita bisa manunggal dengan Kristus. Itu. Ayat 4-nya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian. Ke dalam kematian. Perhatikan itu. Terus Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara yang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. dalam kembaruan itu berjalan. Jadi yang dibaptis itu harus berubah. Ya memang nggak bisa spontan, butuh apa? Proses. Jadi orang bisa melihat kita berbeda, ya. Berubah. Dulu misalnya Pak Purba suka marah-marah, sekarang jadi santai, sama. Itu kok nggak apa ya? Dulu saya suka marah-marah. Nah, itu istri saya pernah jadi bola, saya tendang. Itu saya punya mertua lagi duduk di pintu, saya tendang sampai keluar. Dulu galak saya orangnya. Makanya sekarang begitu saya ngaca, saya bingung. Ini saya bukan ya? Karena sifat saya nggak seperti itu. Wah, jahat sekali. Ya, kalau saya nggak bisa menyatu, belajar menyatu dengan Kristus, saya jadi apa? Ya,
Kalau jalan itu nggak boleh kesenggol dikit habis. Iya, jalan kayaknya nih jalan punya saya sendiri. Bingung saya itu. Makanya sebenarnya kalau mau kesaksian, nanti kalau seandainya insya Allah kalau ibu saya datang, dia yang kesaksian bagaimana saya. Kalau saya nanti nggak enak. Ya, kalau ibu saya kesaksian lebih up to date, sampai dia kencing-kencing di celana, bagaimana saya ditembak dari dekat oleh polisi. Dan itu nggak apa-apa. Itulah karena apa? Ya karena kita bisa seperti ini karena panunggalan dalam Kristus. Masuk dalam baptisan. Itu sebabnya nih calon-calon ketumen, calon-calon anggota ortodok kalau mau masuk baptisan mengerti, harus mengerti. Bukan sebatas, yuk terima Tuhan Yesus, ya besok baptis nyanyi-nyanyi, baptis belah, udah selesai. Enggak seperti itu. Ya, harus dijelaskan dulu. Makanya saya jelaskan tentang berteosis. Ya. Kita menyatu dalam kematiannya, penyatuan dalam baptisan dan kebangkitannya, supaya kita hidup dalam energinya Allah. Nah, energinya Allah ini dalam Alkitab Pesita atau bahasa Arameik itulah disebut dengan kalimat zat. Ya, zat itu bukan padat, bukan J A T, bukan D J A T. Zat gitu. Zat itu adalah energi, hakikatnya Allah dalam bahasa Indonesianya itu, energinya Allah, zat. Ya. Makanya orang Islam juga pakai zat gitu. Energi. Ya. Energinya Allah. Demikian itu kita berjalan dalam kebaruan hidup ya yang berbeda dalam kebangkitannya. Berarti kita menyatu dalam kebangkitan Kristus melalui apa? Baptisan. Bayangkan, begitu pentingnya baptisan bisa menyatukan kita kepada Ilahi, mengembalikan dalam gambaran yang rusak. Karena apa? Karena baptisan sama dengan kebangkitan Kristus. Jangan dibilang baptisan nggak begitu penting, hanya sebagai tanda, simbol, upacara. Akhirnya apa? Menyempelekan baptisan. Ya. Kita lihat di sini, kok bisa? Sebab dalam baptisan Roh Kudus bekerja dalam mujizat dalam baptisan itu. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh itu kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diberi minum dalam satu roh. Itu. Ya. Karena apa? Kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 27 dan 28. Galatia pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu jawaban ayat yang tadi Ibu baca di atas. Jawabannya itu. Orang Yahudi semuanya, budak segalanya, tidak ada.
Kalau dibaptis dengan Kristus, Roh Allah berkarya, mujizat itu terjadi. Mujizatnya apa? Penyatuan kita kepada Kristus. Itu mujizat. Ya. Mujizat terbesar apa? Firman menjadi manusia. Itu mujizat terbesar. Bukan bentar-bentar kesaksian, wah saya nih begini, tiba-tiba datang orang mujizat. Ya. Tidak seperti itu. Pahami itu kata mujizat dalam Alkitabiah. Ya. Jadi di sini penekanannya adalah satu baptisan. Satu baptisan nih. Hanya penekanan hanya satu roh. Berarti ketika baptisan itu dilakukan, itu Roh Kudus bekerja sehingga misteri itu terjadi. Mujizatnya kita menyatu kepada Kristus. Mujizat kita yang terbesar adalah manunggal dengan kepada kebangkitan Kristus. Padahal Yesus mati dengan tubuhnya dan Yesus bangkit dengan tubuhnya jasmani. Berarti baptisan kita manunggal dengan tubuh kemanusiaan Kristus. Dalam satu tubuh, satu roh. Rohnya apa? Roh yang diberikan pengurapan dari Yesus dan para rasul sampai saat ini. Dengan demikian kita manunggal dengan tubuh kemanusiaannya Kristus, maka kita mendapatkan juga keilahiannya. Kenapa bisa? Karena firman yang tadi saya katakan, firman itu ada di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Sehingga kita bisa manunggal dengan ilahi. Ya. Dan keilahiannya tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam kita pun benih ilahi akibat kita lahir baru dalam baptisan ini, apa yang terjadi? Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu dia. Melalui apa? Baptisan. Ya. Kita ada benih ilahi yang menyatu kita dengan Kristus. Untuk supaya benih ilahi yang ada pada kita supaya bertumbuh, ya, apa yang harus kita lakukan? Melalui sakramen-sakramen termasuk perjamuan kudus. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, terus Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. ya, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. itulah manunggal. Itu sebabnya selesai baptisan, ya, liturgi sembahyang penutup adalah perjamuan. Supaya apa? Ada panunggalan kepada ilahi. Ya. Sehingga
Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, maksudnya efek karya penebusan Kristus dalam curahan di kayu salib dan makna pengorbanannya itu, cara panunggalan yang pertama adalah kita. Bentar. Maknanya tubuh yang dimuliakan yang duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi kita menyatu dengan Kristus yang dimuliakan itu melalui perjamuan kudus atau sakramen-sakramen. Ya, karena di ortodok ada 7 sakramen. Ya, termasuk ada pembasuhan kaki. Ya, termasuk ada apa lagi? Pengurapan, doa kepada orang sakit, itu sakramen. Iya. Ya. Selanjutnya kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Aku di dalam kamu di dalam aku di dalam dia. Itu panunggalan. Kalau orang Kristen tidak bisa manunggal, dikatakan apa? Tidak bisa berbuat. Coba baca lagi, Bu. Iya, sia-sia. Capek kita sembahyang, capek kita semuanya ikut ibadah kalau kita tidak belajar manunggal. Itu. Jadi di samping dalam baptisan, perjamuan, ya, perjamuan juga kita harus hidup di dalam doa. Ya. Doa ini adalah sarana kita menyatu dengan Kristus. Dalam gereja ortodok melalui doa puja Yesus. Tahu doa puja Yesus? Tahu nggak? Doa puja Yesus. Ya, ini saya bawa doa puja Yesus. Ya, saya sering doa puja Yesus. Nanti lihat ya berapa besar ini. Sama juga penyatuan, sarana penyatuan kita kepada ilahi. Ya. Doa puja Yesus mengingat terus nama Yesus. Dalam kita menyatukan pikiran kita dan hati kita sehingga terjadi penyatuan kita dengan Kristus. Inilah yang dikatakan Yesus berdoa dalam namanya, bukan berarti di dalam nama Yesus. Tidak seperti itu. Maksudnya apa? Namanya Yesus kita mengingat sehingga Yesus hadir di dalam pemikiran dan hati kita. Bukan dibacakan di dalam nama Yesus. Ya. Jadi doa itu bukan perkataan, ya. Di dalam nama Yesus yang namanya jadi doa. Yang mana nama Yesus terpatri dalam pikiran dan hati kita. Jadi kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 26. Tolong bacakan. Yohanes 16 ayat 23.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam namaku. Jadi kita menyebut nama Yesus sebagai doa, bukan sebagai ucapan. Dan bukan juga sebagai doa penutup. Tapi nama itu sendiri itulah sebagai doa di mana Yesus itu hadir dalam namanya. Itulah yang disebut puja Yesus. Makanya orang ortodok dia sering belajar tentang puja Yesus. Tuhan Yesus anak Allah, ya, kasihilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus anak Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus anak Allah, terus. Ya. Makanya dibilang komboskini. Ya, komboskini itu dalam bahasa Arab zikir, mengingat akan nama-namanya. Supaya terpatri dalam pemikiran kita dan hati kita. Nama itulah yang bisa menghadirkan kita kepada Yesus sehingga kita dapat manunggal dalam pemikiran dan hati. Ya. Ayat 24-nya yang tadi. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Iya. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Karena dalam namanya itulah yang menghadirkan Yesus. Supaya apa? Mengingat namanya dikerjakan, bukan sebatas lapas atau bacaan. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Ya. Tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. 6. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, berdoa dalam namaku, didoakan. Itu. Bukan berarti setiap doa ditutup dalam nama Yesus. Tidak seperti itu. Itu hanya sebuah lafaz. Tetapi yang benar, ya, mengingat nama Yesus sehingga terpatri dalam pemikiran dan hati kita. Jadi nama Yesus itu menjadi konten visi. Itu sebabnya dalam namanya Yesus hadir dalam diri kita sehingga Yesus menyatakan atau Yesus menyatukan kita dalam namanya. Itu. Yang pertama penyatuannya melalui apa? Iman. Kedua, baptisan. Ketiga, perjamuan kudus. Baptisan atau sakramen-sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga apa? Dengan apa? Yang keempat, namanya. Dengan namanya menyatukan kita kepada Kristus. Dengan jalan apa? Mengingat puja Yesus. Itu makanya penting sekali puja Yesus seperti ini, penting. Sebab di dalam kita berzikir atau mengingat nama Yesus, ya, itu akan timbul kasih. Nanti kita lihat apa sih kasih, ya. Untuk menyatu dengan Kristus, ya, kata firman Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu. Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Berarti menghayati firman itu penting. Ya. Karena menuntun kita menyatu kepada Kristus. Di samping doa dan di samping sakramen dan alat-alat sarana yang menyatukan kita kepada Kristus, ya, yang ada di dalam gereja ortodok ini, ya, di samping itu semua ada juga firman. Makanya
Kenapa sih sangat berbeda? Ya, saya semalam itu ada dari saudara kita telepon, ya, karena dia lihat saya di medsos berbeda ajaran kekristenan, dia telepon. Saya tertarik dengan ajaran ini. Bapak ini Kristennya beda. Saya bilang inilah Kristen yang sejati dari awal. Saya ceritakan sejarah dan bla 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 bla. Ya. Dan dia belajar sama saya kirim videonya Romo Daniel, belajar juga. Ya namanya orang lagi mencari kan, kasihnya timbul. Nah ini nggak masuk dalam logika saya. Ternyata dia naik lagi ke medsos, dia debat lah orang-orang gereja-gereja barat. Dia bingung. Saya dengerin, saya masuk, tapi saya nggak masuk ke dalam. Saya lihat nggak ada yang bisa jawab tentang keesaan Allah. Sampai dia bilang, dia belum nelfon saya aja, dia ngaku istrinya ortodok. Gitu. Saya bilang jangan ngaku-ngaku, nanti ditanya kamu gawat. Gitu. Tapi saya mau ortodok Pak. Ya nanti saya kasih, kamu belajar dulu, nanti saya kasih alamatnya di Makassar. Karena memang kita ini ya harus juga masuk ke dalam firman Allah. Itu sebabnya ada Bible study, ada seperti ini ya. Penting sekali. Karena apa? Itu juga sarana penyatuan kita kepada Kristus. Jadi memahami firman itu penting sekali. Akan firman dalam hati kita ya, dalam pikiran kita, dan akhirnya firman itu merelasikan dalam wujud tindakan kita. Itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Apa realisasikan wujudnya apa? Kalau kita menjalankan firman, kita baca ayat itu. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Iya. Itu wujud kita melaksanakan tentang pengajaran firman Tuhan. Firman Allah itu menyatu dengan kita sehingga apa? Timbullah kasih. Ya. Kita tidak bisa tinggal dalam kasih Allah kalau kita tidak tinggal firman di dalam kita dan di dalam Kristus. Karena menunggal dalam Kristus yang mengeluarkan buah kasih ya, atau buah roh ya. Sebab kasih ini adalah kasih ilahi. Dia akan muncul kalau kita menyatu dengan ilahi. Jadi kasih itu bukan perbuatan sendiri, ya, bukan emosi manusia. Kasih itu adalah realita nyata dalam kehidupan. Karena Allah adalah kasih. Bukan emosi kita mengasihi, tidak. Ya. Sebab kasih itu sendiri ya akan mengaruniakan Allah. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Buah roh. Jangan bilang buah-buah roh ya, buah roh. Orang Kristen ini sering saya dengar buah-buah roh. Alkitab jangan ditambahi, yang ada buah roh. Gitu. Coba baca. Galatia pasal 22 ayat 23 sampai 23. Galatia, sorry. Tetapi ya. buah roh ialah kasih, sukacita, Ya, sejahtera, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Tidak ada hukum mental. Artinya apa? Kasih itu adalah realita kehidupan kita, bukan emosi. Ya harus sabar, walaupun diinjak-injak. Ya. Dulu, iya. Pernah ikut dulu scam? Siapa sih di sini yang pernah ikut dulu scam? Itu dulu inian program GBI itu dulu scam. Masih ada, sekarang udah nggak ada kali ya. Wah itu kalau satu tim itu 5 orang. Satu tim itu salah satu dihukum semuanya, nggak peduli. Artinya belajar katanya menjadi dulos, menjadi keset. Yang namanya keset apa? Diinjek-injek gitu. Memang nggak gampang. Jadi pengakuannya kalau di dalam dulos itu, walaupun nggak salah, maafkan kesalahan saya. Wah, walaupun nggak salah itu. Wah itu. Itulah bentuk daripada realita kasih. Jadi kasih itu bukan emosi. Ya, realita kehidupan kita keluar sabar, murah hati. Ya, nanti kita baca lagi. Ya. Jadi kita hidup dalam roh seperti di atas, ya. Dan hal ini tidak bisa dulu, ya, merupakan satu kesatuan dan akhirnya membawa kemanunggalan kepada Kristus. Jadi ini semua panunggalan dibaptis, masuk dalam sakramen, ya. Terus apa? Liturgos, sembayang atau doa, dan masuk dalam firman Allah. Efeknya adalah buah roh. Ini berapa ini nih? Berapa poin? Ya, 5 poin. Itu sarana untuk manunggal kepada Allah. Ya, panunggalan. Ya, itu sarananya semuanya. Kasih ini bukan bersifat emosi tetapi bersifat dinamis itu. Coba lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. 1 Korintus Pasal yang ke-13 ayat 4 dan 5. kasih itu sabar. Ya, sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Dia tidak cemburu. Tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus Ia tidak melakukan yang tidak sopan. yang tidak sopan, Tidak mencari keuntungan diri sendiri. tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ayat 7-nya coba. Ia menutupi segala sesuatu. Ya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, itu wujud kasih, itu realita. Sabar menanggung segala sesuatu, itu sebabnya Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal. Nggak gampang ya. Saya sendiri aja begitu dengar anak agak kesusahan dikit langsung mahnya kambuh. Ya. Karena masih hidup dalam daging. Itulah kita belajar. Saya pun belajar untuk ya semuanya mengikhlaskan, merelakan. Ya. Nggak enak yang namanya penyalipan daging, nggak enak. Ya, emas supaya murni diapakan? Bakar. Enak nggak dibakar? Nggak enak. Tapi itulah pemurnian, itulah kasih itu. Jadi kasih itu adalah realita kehidupan kita. Bukan berarti kita emosi aja mengasihi gitu. Kasih itu berwujud tindakan yang nyata bagi sesama kita. Kasih itu menghendaki yang terbaik bagi sesama kita. Ya. Kita lihat kitab Roma pasal 13 ayat 8. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga.
Roma pasal 13 ayat 8. Iya, Roma 13 ayat 8. Ayat 9-nya? Karena firman, jangan berzina. Bukan, ayat 10. Kasih itu Kasih tidak tidak berbuat jahat itu. terhadap sesama manusia. Tidak berbuat jahat kepada manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu dia. Ya. Sesama saudara kita, sesama ini ya. Ya, apalagi mengomongi saudara-saudara seiman. Ya. Membicarakan. Ya. Makanya jangan suka bergosip. Orang yang bergosip tidak punya kasih. Ya. Gosip itu kan gitu, digosok makin sip. Ya. Biasanya kalau di luar sana, kalau orang gosip itu kuat loh, bisa pagi ketemu pagi. Ya. Coba ngomong firman Allah. Itulah bentuk kasih. Berarti kasih itu harus timbul dalam karakter kita, realita, bukan hanya sebatas emosi toh. Ya, itulah bentuk kemanunggalan dengan kita. Ya. Jadi jika kita hidup di dalam kasih, ya, kasih ini kita hidup di dalam Allah. Ya, juga dikatakan kan orang nggak punya, ya, orang yang tidak bisa mengasihi ya tidak melihat Allah gitu. Oleh karena itu semua sakramen-sakramen tadi sebagai titik pijak hidup doa, hidup kasih dan menyayangi diri segala hal dari yang negatif, penyangkalan diri karena apa yang di dalam diri kita banyak hal yang gelap. Itu sebabnya harus menyatu dengan terang, yaitu ilahi. Karena terang itu adanya di dalam Allah. Makanya itu terang yang keluar dari terang. Karena di dalam tubuh manusia banyak hal-hal yang gelap. Itu sebabnya kita butuh penyatuan dengan Allah. Ya. Belajar semua. Ya. Kalau mau belajar tentang puja Yesus, ya, puja Yesus seperti ini. Ya. Untuk mengingat terus. Kalau kita mengingat terus memuja Yesus, kapan kita mau ngomongin orang? Nggak ada. Nanti kalau udah terbiasa dalam hati tuh, ini terus. Ya, dalam hati. Ya, hanya kita berpikir bagaimana kita semakin benih ilahi itu bertumbuh sehingga kita sampailah pada keselamatan yang hakiki pada saat kita bangkit dari kematian. Ya. Baik, itu aja yang saya dapat bagikan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita.